Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dimuliakan Allah, jemaah salat zuhur, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang halal dan barakah, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, kemudahan dalam segala urusan dan juga istiqamah sehingga kita bisa mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in Nawawiyah, dan hari ini kita akan masuk ke hadis yang ke-16 yang tema besarnya adalah jangan marah. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri aku wasiat. Qala la taghdab. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah engkau marah. Faraddada miraran qala la taghdab. Laki-laki itu mengulang-ulang permintaannya. Maksudnya mengulang-ulang permintaannya agar diberi nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu la taghdab, jangan engkau marah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 6116. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, la taghdab. La dalam hadis ini merupakan la an-nahiyah yang bermakna larangan, berarti jangan. Karena dalam bahasa Arab la itu bisa bermakna dua, bisa bermakna nahiyah, bisa bermakna nafiyah. Kalau nahiyah itu larangan, kalau nafiyah artinya menafikan. Contohnya dalam hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. La dalam hadis ini la nafiyah, menafikan adanya salat atau menafikan keabsahan salat. Adapun dalam hadis yang kita baca, la taghdab, la di sini nahiyah artinya jangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, larangan dalam hadis tersebut mencakup dua makna. Makna yang pertama, la taf'alil asbabal muqdiyah lil ghadab. Jangan melakukan sebab-sebab yang menimbulkan marah. Sebab-sebabnya harus kita hindari, Pak. Banyak sebab-sebab yang menimbulkan marah. Contohnya apa? Contohnya saling menghina atau bercanda berlebihan. Bercanda berlebihan bisa menyebabkan marah, oleh karena itu harus kita hindari. Atau sombong. Orang yang sombong mudah marah. Istrinya melakukan kesalahan sedikit, dia marah. Pembantunya melakukan kesalahan sedikit, dia marah. Supirnya melakukan kesalahan sedikit, dia marah. Maka artinya jangan kita sombong. Intinya jangan melakukan sebab-sebab yang menimbulkan kemarahan, apapun sebabnya. Yang kedua, makna dari la dalam hadis ini, la ta'mal bi muqtadal ghadab idza hasal. Jangan lakukan perbuatan berdasarkan kemarahan kalau kemarahan itu telah terjadi. Jadi yang pertama, kita diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan marah. Tapi kalau marah itu sudah terjadi, maka jangan lakukan perbuatan berdasarkan kemarahan tersebut.
Makanya nanti kita akan bahas bahwa salah satu ajaran Rasulullah ketika sudah terjadi marah yaitu kita diam, Pak. Karena kalau tidak diam, kita ingin berbuat apapun, ingin mengatakan apapun, gitu ya. Semua ingin kita ungkapkan, juga semua ingin kita lakukan. Maka jangan lakukan perbuatan berdasarkan kemarahan kalau kemarahan itu telah terjadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imamul Jurjani mengatakan, mengomentari tentang hadis ini, beliau berkata hadis ini sangat agung, termasuk jawami'ul kalim yang merangkum kebaikan dunia dan akhirat. Karena dalam hadis ini terdapat perintah untuk menjauhi sebab-sebab marah yang merupakan sumber keburukan dan menghindar darinya yang merupakan sumber kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini juga merupakan salah satu dari 4 hadis pokok dalam adab yang pernah kita bahas, bahwa kata para ulama ada 4 hadis pokok dalam adab. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Fungsinya adalah dhabtul lisan atau mengendalikan lisan. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Fungsinya adalah tarkul fudul, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Ini 2 hadis ini telah kita bahas. Hadis yang ketiga, la taghdab, jangan marah, fungsinya adalah mengendalikan jiwa dan mengendalikan emosi. Ini hadis yang hari ini insyaallah kita bahas. Dan yang terakhir, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Ini fungsinya adalah salamatus sadri, kebersihan hati dari sifat iri dan dengki. Nah, ini juga hadis telah kita bahas. Jadi ini adalah 4 pokok hadis, 4 hadis pokok dalam adab, dan hadis la taghdab termasuk salah satu dari 4 hadis tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah juga berpesan dalam hadis yang lain, memberi isyarat bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang jago gulat atau jago berantem, tapi orang yang mampu menahan amarahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat bukanlah orang yang menang gulat, atau bukanlah dibuktikan dengan gulat. Innamasyadidu, tetapi orang kuat alladzi yamliku nafsahu, yaitu orang yang mampu menahan dirinya indal ghadabi, ketika dia marah. Jadi marah dalam Islam itu ditahan lalu dihilangkan, Pak, bukan dilampiaskan. Marah dalam Islam, kalau kita lihat ajaran Rasulullah, itu ditahan lalu dihilangkan, bukan hanya ditahan, Pak. Karena kalau ditahan hanya ditahan saja, itu bisa ya menimbulkan penyakit, begitu ya. Mungkin lama-lama darah tinggi atau lama-lama banyak penyakit yang datang ke tubuhnya. Tapi ditahan lalu setelah itu dihilangkan sehilang-hilangnya, tidak disisakan sama sekali dalam hatinya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, yang perlu kita ketahui bahwa marah yang dilarang adalah marah karena urusan duniawi dan faktor emosi. Nah, ini yang dilarang. Jadi malah yang dilarang di sini adalah marah karena urusan-urusan dunia. Contoh, istri kita melakukan kesalahan atau suami kita melakukan kesalahan yang sebenarnya masih bisa ditolerir. Maka jangan kita marah karena hal-hal tersebut. Atau pembantu kita melakukan kesalahan, mecahin piring misalkan atau gelas, yang masih bisa ditolerir. Atau hal-hal lainnya, mungkin lupa mengerjakan sesuatu yang kita perintahkan, maka jangan kita marah. Atau juga marah yang dilarang adalah marah terhadap nilai-nilai ketakwaan dan ketaatan. Ada orang yang bertakwa, dia marah justru sama orang yang bertakwa. Ada orang yang menjaga nilai-nilai ketakwaan kepada Allah, justru dia marah kepada orang-orang yang menjaga nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Nah, ini juga dilarang. Bahkan lebih parah kalau ada orang yang marah karena nilai ketakwaan. Ada orang mengajak kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada orang mengajak masyarakat untuk meninggalkan khamr atau meninggalkan perjudian. Tiba-tiba ada orang lain marah terhadap orang tersebut yang mengajak kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini marah yang lebih dilarang lagi, marah terhadap nilai-nilai ketakwaan. Adapun marah karena melihat agama Allah dilanggar, dihina, atau melihat
adanya kezaliman dan penindasan justru merupakan marah yang terpuji. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga tidak pernah marah kalau urusan-urusan pribadi. Tapi kalau urusan agama, maka beliau mengekspresikan kemarahan beliau, menunjukkan kemarahan beliau. Salah satu tujuannya adalah agar menanamkan sifat ghirah terhadap para sahabat dan kaum muslimin yang ada pada saat itu. Menanamkan sifat kecemburuan terhadap agama, bahwa ketika agama Islam ini dihina atau direndahkan, maka kita sebagai umat Islam tidak boleh tinggal diam, harus mengekspresikan kemarahan kita. Tentunya kita ekspresikan kemarahannya bukan dengan cara-cara yang merusak ya, tapi dengan cara-cara yang dibenarkan. Contohnya bagaimana para nabi, bukan hanya Rasulullah, para nabi juga ketika agama Islam, agama Allah dihina, mereka marah. Contohnya adalah kisah Nabi Musa yang Allah abadikan dalam surat Al-A'raf ayat 150. Allah berfirman, "Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di." Dan tak kala Musa kembali kepada kaumnya ghadbana asifa. Allah bahasakan di sini dengan bahasa ghadban. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, Pak, ghadban itu bentuk hiperbola, artinya sangat marah. Kalau marah saja bahasa Arabnya ghadib. Tapi kalau ghadban sangat marah. Ghadbana asifa, marah dan sedih hati. Dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Jadi Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya, lalu Nabi Musa berpesan kepada kaumnya agar mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tapi ternyata kaumnya melakukan kesyirikan, yaitu dengan menjadikan sapi itu sebagai sesembahan, begitu ya. Maka ketika Nabi Musa kembali melihat kaumnya kok menyembah sapi, ini kan urusannya bukan urusan pribadi, Pak, tapi urusan agama. Melihat Allah diduakan, disyirikkan, maka Nabi Musa sangat marah. Bahkan Nabi Musa melempar lauh itu papan-papan yang dijadikan beliau sebagai alat tulis untuk menulis firman-firman Allah. Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Dan Musa pun melempar lauh-lauh dan memegang rambut saudaranya sambil menarik ke arahnya, yaitu Nabi Harun. Jadi saking marahnya Nabi Harun pun, yaitu saudara Nabi Musa, ditarik rambutnya, diseret begitu ya. Qala bna umma innal qauma istata'afuni wa kadu yaqtulunani. Tapi Nabi Harun pada satu membela diri, dia berkata, wahai sepupuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Jadi Nabi Harun punya alasan kenapa membiarkan kaumnya Nabi Musa itu mensyirikkan atau menyembah sapi begitu ya. Beliau mengatakan, saya ini tidak seperti engkau wahai Musa. Kalau engkau memang orang kuat, engkau ada di sini, kaummu takut. Tapi saya ini dianggap lemah oleh kaummu. Adanya saya di sini dianggap tidak ada oleh mereka. Bahkan saya hampir dibunuh oleh mereka. Makanya ketika engkau pergi, ya mereka mulai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fala tushmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumidh zalimin. Maka janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim, kata Nabi Harun kepada Nabi Musa. Intinya dari kisah ini kita lihat bagaimana Nabi Musa menunjukkan dan mengekspresikan kemarahannya ketika Allah Subhanahu wa taala disyirikkan. Tujuannya untuk mengajarkan kepada kaumnya bahwa syirik kepada Allah bukanlah perkara yang ringan. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu juga marahnya Rasulullah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi. Dan Rasulullah tidak pernah membalas kesalahan-kesalahan yang ditujukan kepadanya. Urusan pribadi Rasulullah tidak pernah marah. Kita sering baca kisahnya bagaimana Rasulullah dihinakan, dan Rasulullah tidak pernah balas dendam. Ketika beliau salat, lalu diletakkan di atas kepala beliau ketika beliau sujud, yaitu kotoran, jeroan onta, beliau tidak pernah marah. Beliau dihina, diludahi, beliau tidak pernah marah. Bahkan oleh seseorang yang akhirnya seseorang itu sakit, justru Rasulullah mengunjungi orang tersebut ketika sakit, sampai orang itu tertegun dan takjub terhadap sikap Rasulullah. Selama ini beliau ingin berangkat sholat,
diludahi oleh orang itu, dilempari batu, tapi ketika orang itu sakit ternyata dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa an tuntahaka hurmatullahi fayantaqimu lillahi biha. Kecuali jika larangan Allah dilanggar, maka beliau membalasnya karena Allah. Jadi beliau itu marah ketika larangan Allah dilanggar begitu ya, atau ada kesyirikan yang tampak. Contohnya ketika ada seorang Yahudi yang menghinakan wanita muslimah. Ketika wanita muslimah itu di pasar sedang duduk, lalu ujung pakaiannya itu diikat oleh seorang Yahudi. Maka ketika wanita muslimah itu berdiri bangkit, tertariklah bajunya sehingga tersingkaplah aurat wanita muslimah tersebut. Ada seorang sahabat melihat dan memberi perlawanan terhadap Yahudi tersebut sampai berita tersebut terdengar oleh Rasulullah. Maka Rasulullah langsung menyiapkan pasukan perangnya untuk memerangi orang Yahudi tersebut. Rasulullah marah ketika ada penghinaan terhadap wanita muslimah. Bukan hanya wanita muslimah, bahkan Rasulullah marah ketika melihat seorang budak yang disiksa oleh tuannya. Ada seorang budak yang sekarat hampir mati. Ketika ditanya siapa yang menyiksamu, si fulan, disebutkan seorang nama. Si fulan dari kalangan Yahudi yang ada di Madinah pada saat itu disiksa dengan cara kepalanya itu ditimpakan di antara dua batu, Pak. Sehingga kepalanya retak dan sekarat dan akhirnya mati. Sebelum mati, budak wanita itu sempat menyebutkan nama siapa yang telah melakukan ini. Maka Rasulullah marah. Rasulullah panggil orang Yahudi tersebut dan Rasulullah perintahkan agar ditegakkan qisas. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran dari hadis tersebut, dari hadis yang baru kita baca ya, la taghdab, dianjurkan bagi setiap muslim untuk meminta nasihat dari orang alim agar ia mengetahui perbuatan baik dan mengamalkannya serta menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat, seperti yang dilakukan oleh orang yang tadi datang ke Rasulullah dan minta nasihat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, beri aku nasihat. Kata para ulama, ya, diantaranya adalah kata Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau mengatakan nasihat hendaknya disampaikan sesuai dengan kebutuhan orang yang dinasihati. Kemungkinan Rasulullah menyampaikan nasihat seperti itu, jangan marah karena beliau mengetahui bahwa orang yang bertanya memiliki sifat pemarah. Jadi nampaknya orang yang bertanya ini kepada Rasulullah punya sifat pemarah. Rasulullah tahu akan hal itu, makanya Rasulullah nasihati la taghdab. Bahkan orang itu meminta nasihat yang lain, tapi Rasulullah tetap mengulangi nasihat la taghdab, jangan marah. Karena kalau Rasulullah tidak tahu orang tersebut, nampaknya asing kalau tiba-tiba Rasulullah memberi nasihat jangan marah, gitu ya. Contoh ada orang datang ke kita nih Pak, kita nggak kenal sama orang itu, lalu orang itu minta nasihat, kan biasanya kita akan berikan nasihat yang umum gitu ya. Bertakwa kepada Allah, berbuat baik, semangat beribadah, jangan bermaksiat, paling seperti itu. Tapi kalau kita kenal orang itu, ini orang ini kelemahannya apa, kekurangannya apa, maka kita akan beri nasihat sesuai dengan kekurangan orang itu. Contohnya orang itu suka minum khamr, maka nasihat kita jangan minum khamr, tinggalkan khamr gitu. Jadi Rasulullah nampaknya tahu bahwa orang yang datang kepada beliau ini sifatnya pemarah, maka beliau nasihati jangan engkau marah. Hadirin yang dimuliakan Allah, hal-hal yang menimbulkan amarah apa saja? Yang pertama sombong dan ujub. Sombong, ini salah tulis ya. Sombong dan ujub. Sombong, orang sombong mudah marah. Pegawainya atau orang yang kerja dengan dia salah sedikit, dia tentu akan mudah marah. Saya pernah melihat orang sedih, saya melihatnya orang marahi supirnya hanya karena supirnya sedikit terlambat begitu ya. Ada orang lepas sholat Id, dia nunggu di pinggir jalan, supirnya datang, nggak terlalu lama sebenarnya. Lalu supirnya dimarah-marahin karena kenapa kamu lama sekali, dibentak-bentak. Tidak boleh kita sombong. Dan carilah uzur bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan sampai 1000 kali setiap harinya. Begitu kata para ulama. Carilah uzur bagi orang yang ada di sekitar kamu setiap harinya 1000 kali. Maksudnya orang di sekitar kita siapa? Istri kita, anak kita, pembantu kita, kalau kita punya pembantu, supir kita, kalau kita punya supir, atau mungkin tetangga kita. Kalau mereka melakukan kesalahan sedikit,
maka carilah uzur untuk mereka. Namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Pembantu kita mungkin ada kurang-kurangnya, ada lambat-lambatnya, atau mecahin piring atau apa, carilah uzur untuk mereka. Jangan kita mudah marah. Begitu juga istri kita dan anak kita. Juga di antara hal-hal yang menimbulkan amarah adalah debat kusir ya. Karena kalau orang sudah debat kusir Pak, biasanya keluar dari konteks Pak. Konteksnya apa sudah keluar dari konteks. Namanya debat kusir, yang diincar adalah urusan pribadi. Urusan pribadi, hal-hal yang tidak ada urusan dengan konteksnya diungkapkan semua. Maka debat kusir itu lebih baik ditinggalkan. Kalau debat memang para ulama juga terkadang mereka debat, tapi debatnya debat ilmiah, debat yang baik. Tapi kalau debat kusir itu bisa menimbulkan emosi, lebih baik ditinggalkan. Lalu berikutnya pembicaraan yang tidak sesuai dengan level pemahaman. Pembicaraan yang tidak sesuai dengan level pemahaman ini juga akan menimbulkan amarah, lebih baik ditinggalkan. Contoh seseorang datang berdakwah kepada orang yang baru mu'allaf. Seharusnya mereka diajarkan sholat, diajarkan cara-cara ibadah, tapi sudah disampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan level pemahaman mereka, khilafiyah dan lain-lain. Akhirnya terjadi debat kusir dan akhirnya terjadi marah. Maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, hadithun nasa ala qadri uqulihim, sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Juga di antara hal-hal yang menimbulkan amarah, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah canda yang berlebihan. Bercanda ya terkadang baik ya, bisa mencairkan suasana, dan Rasulullah terkadang juga bercanda dengan para sahabatnya. Tapi kalau canda sudah berlebihan ya pasti akan menimbulkan marah. Apalagi prank ya. Terkadang kita nonton di YouTube itu kan prank itu membuat kita tertawa gitu ya. Tapi kalau kita bayangkan kalau kita jadi korban prank itu kan pasti kita emosi luar biasa. Ya. Maka prank-prank itu lebih baik dihindarkan, kecuali pranknya membuat orang gembira. Prank membuat orang gembira. Contohnya istri masuk kamar gelap, pas dibuka di situ ada hadiah buat istri. Itu kan buat orang gembira nggak masalah Pak. Tapi kalau prank yang buat orang marah lebih baik dihindarkan. Berikutnya menghina tentunya akan menimbulkan amarah. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana cara mengatasi marah jika telah terjadi? Yang pertama, berlindung